Po, kalau kagak ada laki, ibarat sayur tiada garam. Gue bisa hidup sendiri. Gue udah pengalaman. Kenapa? Gue kagak perlu dikawal. Po, di sini banyak pocong. Bapaknya pocong nih. Kemariin, gue kagak takut. Susah emang kalau bicara sama biang berenuk. So gentleman lu, cengcorang aja lu. Sungguh terlalu. Masih ada tempat kosong. Itu bagian gue. Lu berdua di belakang aja. Gue dapat sapi, lu berdua dapat kambing ya. Payah. Hah? Udah dipesen. Bangun. Lu ngapain duduk di sini? Hah? Emang lu kagak bisa ngeliat? Tuh baca, sudah dipesan. SUSUDADH DIDPPSSN. No, yang mesen juga entong. Itu tulisan entong. Mau buktinya? Coba lihat. Nih. Hah? Abis lu ya. Kasian deh lo. Diam lo. Tawain gue lagi lo. Lu berdua pada bisa baca kagak? Hah? Nih, lu lihat. Udah dipesen. Enak aja lu. Iya, Tia. Udah ada yang mesen. Yuk mundur yuk. Tahu kayak restoran aja pakai mesen segala. Bangun lo. Lu ngelarang gue nempatin tuh tempat. Nah sekarang lu yang nyerobot. Bagaimana sih lo? Asal lu tahu ya. Yang pesan tempat ini tadi siang gue. Kaget aja lu. Nih, lihat nih. Nih. Lu lihat. Tulisan siapa? Tulisan gue. Bisa baca nggak lu? Nih. SUSUDAH udah dipesan. Ya. Nih belakangnya. Nama siapa ini? Nama siapa? Baca nggak lu? Lela. Makanya jangan bacot aja digedein. Pakai IQ lu pakai. Kecian deh lo didodolin mulu sama gue. Curang banget. Bukan curang, emang ini hak gue. Ini apa-apaan sih, perasaan dari kemarin berdua-duaan ngerebut tempat paling depan aja. Ada apa ya sebenarnya? Ini yang mulai nih Pak Ustadz. Ini tempat gue diambil. Dengerin nih, ini buat semua juga nih ya. Rasulullah itu pernah bersabda, tempat terbaik buat laki-laki adalah yang paling depan, terburuknya paling belakang. Nah kalau perempuan sebaliknya, tempat terbaik buat dia adalah di belakang dan terburuknya adalah di depan. Nah begitu, paham semuanya? Paham. Understand. Iya. Ya udah siap-siap nih, bentar lagi kita mau sholat nih. Tapi di belakang. Permisi. Ayo, buka gue. Tat, pada kemana? Di belakang kok nggak ada? Ada yang lain. Lah, Waduh. Gini. pada kemana Lim? Ada Pak Ustadz barusan saya lihat. Waduh. Gimana nih? Ustadz. Entang tahu. Tadi pada keluar terus belok kanan. Keluar belok kanan. Pak Sabar, ayo cek dulu ya bentar ya. Masya Allah. Dia sholat di luar. Di dalamnya masih lega. Kesalahan depan Pak Ustadz. Biar dapat sapi. Dapat sapi. Iya, Pak Ustadz. Salah paham lagi nih. Dengerin ya. Emang sih Rasulullah tuh pernah bersabda, saf terbaik buat laki-laki adalah paling depan, terburuknya paling belakang. Nah kalau perempuan terbalik, saf terbaiknya paling belakang, terburuknya paling depan. Tapi bukan caranya begini. Iya, Pak Ustadz. Salah paham nggak habis-habis.
Pusing dah gua. Ini pada kemana jemaah perempuan? Depa Pak Ustadz. Kok kosong begini? Pada kemana? Ya kagak tahu Pak Ustadz. Keluar kali. Udah keluar. Ngalahin gue. Masya Allah, dia bikin sub di luar. No, di dalam masih kosong. Kata Pak Ustadz tadi yang dapat sapi sap paling belakang. Ini kita udah paling terbelakang. Masya Allah, lu sapi-sapi mulu perasaannya. Maksud toh hadis adalah bahwa para ibu-ibu tuh baiknya di barisan paling belakang. Karena barisan paling depan diutamakan biasanya buat anak-anak perempuannya. Nah, kenapa ibu-ibu mesti di barisan belakang? Biar bisa ngawasin anak-anak perempuannya. Paham? Oh iya. Masuk. Bagaimana sih? Katanya sap yang paling bagus, sap yang paling depan. Gua udah yang paling terdepan. Dibilang lagi sap yang paling terbagus bakal perempuan, sap paling belakang. Nah, gua udah ke belakang, bilang yang bagus di depan. Ribet ngedengerin ajarannya Pak Ustadz Somad. Mak aja yang salah paham. Makanya kalau orang ngomong tuh didengerin. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang berdua nggak kedinginan, Pok? Lu kata gua dikutup kedinginan. Emang kenapa kalau gua berduaan? Gua udah kagak ada lelaki. Mau apa lu? Aduh, Empok. Dari dulu sampai sekarang tetap aja cara berbicara Empok terlalu kasar kepada lelaki. Tujuan saya kemari mau nganterin pulang. Kan enak pulang sama lelaki. Sama Kak Samin, ladies and gentlemen. Sorry ya. Gue udah kagak punya getaran lagi sama lelaki. Pok, kalau kagak ada lelaki, ibarat sayur tiada garam. Gue bisa hidup sendiri. Gue udah pengalaman. Kenapa? Gue kagak perlu dikawal. Pok, di sini banyak pocong. Bapaknya pocong nih. Kemariin, gue kagak takut. Susah emang kalau bicara sama biang berenuk. So gentleman lu, cengcorang aja lu. Sungguh terlalu. Heran. Yuk, Tolong, ada apa-apa bola. Ayah bukan murimnya, lepas dong. Gimana sih ya? Ini kan masih anak-anak. Kalau ente udah bisa bikin anak, nggak boleh. No, kalau mau peluk aja tuh Fatime tuh. Tuh peluk dia tuh. najis gue peluk dia. Lagi siapa juga yang mau dipeluk sama empok? Ada apa ya teriak-teriak? Tuh, pocong. Apa begituan aja takut. Allah. Lah takut sun walana. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, kok dimalamin amin kagak kabur? Jangan-jangan jin Islam nih. Allah la ilaha illallah. Amin. Tong jangan deket-deket pocong. Lontang ngerti. Cang, pasti lo masih penasaran kan? Duit lo tuh kemarin hilang, ya? Iya. Itu masih ada sisa nih. Tuh masih ada duit, dikit. Ada lagi apa kagak? Tambahin dong. Dasar pocong marok. Nih yang ada. Kita lagi tambahin doang. Ini, mau nggak? Bentar ya Tong. Pocong apa orang? Pocong. Baunya enak banget. Memang habis makan jengkol dari warteg 3 piring. Kok bisa ngomong lu? Ntar gue lihat lu. Masya Allah. Aduh, Ustadz. Lu apa-apaan sih lu? Pakai-pakaian begini segala. Ini Pak Ustadz. Polela tuh, belagu, udah jadi janda. Segala sombong. Segala takut lah sama pocong, sama kuntilanak. Sama saya sendiri takut ya. Rasain. Aduh. Udah jangan ketawa lu. Tunggu dulu, ada apa nih? Masalahnya apa? Begini Pak Ustadz. Saya nangkep maling yang pura-pura jadi pocong. Ini dia manusianya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Udah, jangan ribut. Ini mau dibawa kemana? Saya mau bawa ke kelurahan biar diserahin ke kantor polisi Pak Ustadz. Jadi bawa sana hati-hati ya. Ayo cepat. Jangan pakai dibakar, dipanggang aja. Bawel. Ya enggak aja pada mainnya ya. Ya ini kan bulan puasa, dosa nakut-nakutin. Diem lu ah.
Tuh, kan gue bilang apa ya? Yang namanya pocong di bulan puasa tuh kagak ada. Yang ada nih maling pura-pura jadi pocong biar bisa ngambilin duit-duit yang ada di sini tuh orang-orang kampung. Jadi bikin susah, bikin resah. Sebenarnya nggak ada, udah nggak usah takut ah. Oh, jadi Pak Ustadz berani nih? Berani? Bang Itu di Bang pocong. Pocong Iya, belakang. lu juga bukan apa ya? Bikin gue serem aja. Pak Ustadz berani kan? Hah? Apa takut? Rahasia dong.